Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan proses simulasi daripada CAM, proses pembikinan asbak yang dari kelompok 2 bikin yang sebelumnya daripada desain kemudian dilanjutkan dengan proses simulasi di Fusion 360. Kemudian kita klik kanan, kita edit sebenarnya kita klik kanan di setup pertama kali, ini karena sudah saya setup duluan, harusnya klik kanan, kemudian kita klik new setup. Kemudian ini kan ini setup, ini kita letakkan pada posisi ujung pojok sini, di mana Z itu nanti di atas, kemudian Y-nya di sebelah sini, kemudian sumbu X-nya di sini. Nanti kita aturnya harusnya pada ini stock box to live model orientation. Kita aturnya pada di sini, kemudian kita letakkan box point-nya pada letak sini. Kemudian kita oke. Kemudian kita klik 2D, kemudian kita adaptive clearing, di mana kita nanti akan memproses bagian daripada buletan tengah ini untuk asbaknya. Terus kita setting di pada 5000 rpm, kemudian untuk height-nya seperti ini, tidak dirubah-rubah, dan untuk geometrinya kita setting pada titik sini di pocket selection, di close chain 1, kemudian kita oke. Nah, jangan lupa memilih tool yang akan digunakan. Di sini kan toolnya yang ada ini kita harus menggunakan flat end mill, di mana yang tersedia di bengkel yaitu ada flat end mill 10 mili dan 6 mili. Kita akan menggunakan flat mill 6 mili, di mana nanti sebenarnya kita akan menyetingnya itu di bagian diameter kita setting 6, shaftnya 6, kemudian otomatis bawahnya akan keluar, kemudian di cutting data kita pakai spindle speed, kecepatan putaran daripada toolnya itu sendiri yaitu kita kasih di 5000 rpm. Kemudian kita accept jika sudah benar, kemudian kita select. Untuk memastikan apakah berjalan sesuai dengan keinginan, kita lakukan klik kanan, kemudian kita simulate. Jika dirasa sudah benar, kita akan lanjut kepada proses yang kedua, yaitu kita kasih 2D contour untuk membersihkan daerah samping-samping ini agar terpotong. Kita klik geometri, kemudian kita contour selection pada bagian ini. Itu close chain 1. Ini untuk membersihkan samping-samping agar terpotong dengan sempurna dan merapikannya. Kemudian kita klik OK. Untuk memastikan lagi, kita akan simulate. Oh ya, tadi pada 2D contour kita menggunakan sama seperti tool yang tadi, kita akan menggunakan flat end mill, di mana diameternya adalah 6. Ini tadi kita select. Oke. Kemudian untuk selanjutnya yaitu untuk proses pemakanan daripada tempat putung rokoknya.
Sini kita akan menggunakan Pocket. Untuk spindle speed-nya kita kasih 8000 rpm, dimana agar makanan akan lebih merata dan lebih cepat. Kemudian untuk passes kita setting di multiple depth, di mana ini makanan adalah 0,6. Ini agar memakannya tidak langsung sekaligus, yang menyebabkan nanti terjadinya tool patah. Jadi kita batasi di mana maksimum roughing-nya kita di 0,6. Jadi perlahan hingga sampai dasar bawah daripada yang kita inginkan itu, yaitu yang di sini. Kemudian stock to lift kita setting di 0,2 radialnya, dan aksialnya kita kasih 0. Jika dirasa sudah yakin, kita akan memilih toolnya, select toolnya seperti tadi ya. Ini harusnya untuk toolnya itu harus lebih kecil daripada ukuran yang akan kita potong. Di sini kita akan menggunakan flat end mill 6 mili seperti tool yang tadi. Kita select untuk geometrinya sendiri, kita select pada bagian sini. Ada 4 ya. Kemudian kita klik OK, dirasa sudah yakin. Kemudian kita coba untuk simulasi jika ada kesalahan atau tidaknya. Oke, ini sudah benar. Berarti untuk selanjutnya kita step untuk melakukan manufaktur di bagian sini, di mana ini untuk chamfernya. Kita klik chamfer. Dan kita setting. Bagian chamfer kita kasih di chamfer tip offsetnya 0,5 saja. Kemudian di clearance-nya kita kasih 0. Kita cek kembali. Kemudian kita pilih geometrinya. Kita harus menggunakan chain
open chain. Mana nanti yang dipilih nanti bagian sini, sini, sini dan sini. Kita klik dulu. Ada 4 ini ya, bagian sini. Kemudian toolnya kita menggunakan di sini kan sudah ada engrave chamfer. Mana nanti ketika men-settingnya kita akan ini tipenya engrave chamfer milimeter, number of flutes-nya itu ada pisaunya ada 3, kemudian kita setting di diameternya 6 dan inclusive engine-nya 90 dan tapernya itu 45 derajat karena sesuai yang kita inginkan dan yang ada di bengkel. Kita akan membuat seperti ini. Nah, untuk spindle speed-nya putaran tool-nya yaitu kita kasih di 5000 rotation per menit. Kemudian kita select dan kita oke jika sudah yakin. Untuk memastikan kembali kita akan simulasi. Ini sudah benar sesuai yang kita inginkan. Kemudian kita akan coba untuk simulasi untuk keseluruhannya. Kita simulasi. Nah, kita akan coba di sini. Ini kita percepat saja agar waktunya juga cepat ya. Nah, ini sudah selesai. Kemudian kita akan mentransfer G-code-nya daripada simulasi kali ini. Kita klik kanan di setup, kemudian kita buat post prosesnya. Terus kita postnya, kita settingnya harus di GRBL. Postnya ke GRBL. Kita select. Kemudian untuk nama programnya sendiri, kita kasih file name-nya. Misalnya program UAS. Dengan si program. Nah, untuk operation-nya seperti ini ya. Ini untuk setup-nya 2D adaptive contour pocket chamfer. Kita klik di sini setup 1 karena kita hanya menggunakan satu proses saja. Jika kedua proses nanti ada setup 2. Ini kita hanya setup 1 ya. Kemudian di unitnya dokumen, terus ini output folder nanti yang akan kita inginkan di mana. Kemudian jika sudah kita post. Nah, ini NC code successfully voted. Kita view NC code-nya di tempat yang kita shift tadi. Nah, ini dia. Jadi kita akan naruhnya di download. Nah, program UAS kita lihatnya di Word saja. Nah, ini untuk programnya di mana ini sudah terlihat ya ini menggunakan tool berapa. Ini ada flat end mill, terus kemudian ini ada chamfer 45 dan lain sebagainya. Nah, ini kan kemudian ini adaptif, ini kita yang yang pertama ya. Tempat pertama kita akan menggunakan adaptif ini tool sekian, ini merupakan programnya. Kemudian yang untuk yang kedua itu kita kan
memproses bagian kontur di mana samping-sampingnya itu yang bulatan tengah. Ini kita lihat programnya. Nah, ini kan ada 2D konturnya. Ini yang proses kedua setelah daripada 2D adaptif, 2D kontur. Ini G-code-nya, kemudian ada di 2D untuk tempat rokoknya itu di 2D pocket. Nah, ini 2D pocketnya. Kemudian yang terakhir yaitu kita proses chamfer. Nah, ini dia untuk G-code daripada proses chamfer itu sendiri. Mungkin sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.